Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, saya selalu tegaskan, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Jika engkau setuju, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Nah, persoalannya saya ngerti saudara-saudara yang tadinya gak pernah baca Alkitab sekarang mulai semangat baca Alkitab. Saudara-saudara yang gak pernah ke gereja semakin semangat ke gereja. Saudara yang tadinya gak pernah pelayanan sekarang sudah sangat semangat melayani. Tapi persoalannya yang satu kita lakukan, tetapi yang Yesus gak suka tidak kita tinggalkan. Nah, ini persoalannya. Yang Yesus mau kita semangat dalam hal-hal positif, tapi kita juga semangat meninggalkan hal negatif. Apa artinya kita ke gereja melayani Tuhan, tapi kita tetap kepahitan, kita tetap benci, kita tetap emosi, kita tetap gak bisa mengendalikan diri. Yang satu kita lakukan, yang lain harus berani kita tinggalkan. Nah, salah satu hal yang penting yang harus kita tinggalkan yaitu jangan mencari penghargaan manusia. Saya percaya setiap orang perlu dihargai. Pak, istrimu perlu dihargai nggak? Coba aja nggak dihargai, Pak. Kelar hidup lo, Pak. Bu, suami perlu dihargai nggak? Kalau ibu nggak menghargai, ada yang menghargai, Bu. Jadi nyesel sendiri satu saat, Bu. Pada dasarnya kebutuhan manusia adalah, sama-sama bilang sama saya, setiap orang butuh dihargai. Orang kaya butuh dihargai nggak? Orang miskin butuh dihargai nggak? Orang tua butuh dihargai nggak? Anak kecil perlu dihargai nggak? Pada dasarnya setiap orang perlu dihargai. Kalau hidup sudah bisa menghargai orang, hidup sudah pasti baik. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus belajar menghargai orang. Menghargai orang bukan karena dia punya sesuatu. Menghargai orang karena kita tahu dia diciptakan Tuhan untuk sesuatu maksud yang baik. Amin. Kita menghargai orang karena apa? Kita tahu dia diciptakan Tuhan untuk maksud yang baik. Tetapi ini yang perlu saya pelajari. Dihargai bukanlah perjuangan, tapi dihargai adalah bonus yang Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama bilang sama saya, dihargai bukanlah hasil perjuangan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, dihargai bukanlah hasil perjuangan. Karena kalau kita mencari penghargaan, ujung-ujungnya kita jadi penjilat dan kita jadi orang yang munafik. Tapi saya percaya dihargai adalah bonus yang Tuhan berikan. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Klik Injil Matius 6 ayat 1-4, hal memberi sedekah. Ingatlah, bilang sama sebelah saudara, jangan lupa lu. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, apa saudara? Supaya dilihat mereka. Jadi bukan berarti kita tidak boleh melakukan kewajiban agama dilihat orang, tetapi jangan supaya dilihat mereka. Amin. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, yang Yesus mau jelaskan, kalau kamu mengerjakan kewajiban agamamu untuk dinilai oleh manusia, aku tidak akan menilainya lagi. Ngerti gak saudara? Yang saya mau maksudkan, kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, yang menilai siapa? Manusia. Tuhan tidak memberi penilaian. Makanya Alkitab bilang, jika demikian kamu tidak beroleh upah, tidak beroleh nilai dari Bapamu yang di sorga, karena manusia sudah menilai. Jadi apabila engkau memberi sedekah,
Atau apabila engkau melakukan kewajiban agamamu, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong, supaya mereka apa? Dipuji orang. Intinya bukan gak boleh kelihatan, tapi intinya jangan mencari pujian. Everything come back to your heart. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya di hati saya. Kita lebih mengenal hati kita. Setuju saudara? Dikatakan sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, sudah mendapat penilaiannya. Karena kamu kan mau mencari manusia yang menilai. Klik ayat yang ketiga. Tapi jika engkau memberi sedekah, nah ini menarik nih. Janganlah diketahui apa? Tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Tapi bagian lain dalam Alkitab bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pertanyaan saya, apakah Alkitab bertentangan? Kalau saudara nolong orang, orang boleh tahu nggak? Kalau saudara ke gereja boleh posting nggak? Tangan kanan beri aja, tangan kiri nggak boleh tahu. Masa saudara ke gereja satu dunia mesti tahu? Boleh nggak posting orang ke gereja? Jangan kan ke gereja, ke toilet aja boleh. Sebentar lagi gue ke toilet dulu ya. Iya nggak apa-apa. Tapi yang saya mau jelaskan, kan orang yang nggak ngerti akan bilang, oh Alkitab bertentangan. Ada bagian-bagian yang Alkitab nyatakan dengan perumpamaan. Tapi ada bagian-bagian lain dengan pernyataan. Nah yang ini tentang perumpamaan. Kalau tangan kanan beri, tangan kiri tidak boleh tahu. Secara kedokteran kalau dikupas berarti pernyataan Yesus salah. Kenapa salah? Karena secara kedokteran, apapun yang dibuat tangan kiri, otomatis otak udah kasih perintah, semuanya tahu pasti. Setuju? Tapi ini perumpamaan. Intinya bukan orang boleh tahu atau tidak boleh tahu. Intinya jangan cari pujian. Nah, saya harap sudah jelas sampai di sini. Ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Artinya, hendaklah kamu ngerti apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi, Tuhan tahu ini kau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti manusia menilai itu gak penting. Tapi yang paling penting adalah penilaian Tuhan. Karena Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Klik. Makanya saya simpulkan gini, salah satu kerja iblis yang paling sukses terhadap orang-orang rohani adalah klik, membuat orang-orang rohani melakukan kegiatan rohani dengan motivasi duniawi. Saya percaya sudah tidak tertarik lagi dengan yang namanya perzinahan. Saya percaya sudah tidak tertarik lagi dengan penyembahan berhala. Dan gak ada gunanya iblis menipu kita, iblis mengajak kita, iblis mendorong kita untuk terlibat dengan hal-hal yang jahat. Karena kita gak tertarik. Tetapi apa yang terjadi? Iblis membuat kita melakukan hal rohani. It's okay. Baca Alkitab. It's okay pelayanan. Tetapi dengan motivasi duniawi. Klik. Saya catat di sini. Apa sih yang disebut motivasi duniawi? Yang pertama untuk mencari keuntungan finansial. Karena pada dasarnya setiap orang butuh hal-hal yang bertalian dengan finansial. Tetapi otak kita harus berubah dari dunia ini. Makanya Matius 6 ayat 33 bilang cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Orang dunia cari uang dulu. Setelah dapat uang baru dia bisa buat apa saja. Anak Tuhan beda. Dia cari perkenanan Tuhan dulu. Karena apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Apa yang dulu kuanggap sangat penting, apa yang buat aku dulu segala-galanya, sekarang kuanggap sampah. Sama-sama bilang karena saya punya pemikiran yang berbeda. Apa pemikiran kita yang berbeda?
Kalau saya menyenangkan hati Tuhan, kebajikan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita cari duit, kita menjadi budak duit. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka berkat saudara akan luar biasa. Setuju saudara? Simpel aja. Dalam pekerjaan sehari-hari. Kalau saudara cuman pokoknya saya harus supaya bos senang apa yang saya buat, supaya bos senang apa yang saya buat, kan akhirnya sudah jadi penjilat. Saudara kan akan jadi orang yang suka cari muka. Tapi kalau saudara pikir yang penting dalam hidup saya nama Tuhan dipermuliakan, apa yang saudara buat, saudara taat pada apa yang Tuhan perintahkan, saudara lakukan yang terbaik dalam hidup saudara, dan sebagai akibatnya berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa sih yang disebut motivasi duniawi? Untuk mendapatkan pujian, simpati, dan penghargaan manusia. Dan sorry untuk bilang ini, kalau saudara buat untuk pujian, simpati, dan penghargaan manusia, ujung-ujungnya pasti capek. Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya apa saudara? Ujung-ujungnya apa saudara? Capek. Tanya sama sebelah saudara, lu belum capek? Yang saudara mau cari apa? Kalau saudara mau cari perkenanan manusia, capek. Karena ukuran manusia beda-beda. Saya ambil contoh sederhana. Saudara senyum sama semua orang. Saudara apa saudara? Senyum sama semua orang. Pertanyaan saya, semua orang pasti puji saudara enggak? Enggak. Ada orang yang saudara senyum gitu, dia tuh diberkati. Aduh, bapak itu baik banget. Gue tuh siapa? Ya ampun, dia senyum. Lah ibu itu baik banget. Gue tuh siapa, dia senyum. Tapi ada orang yang bilang, kenapa sih dia senyum-senyum gitu? Naksir gue ya? Nadis! Gue bingung Gilbert tuh senyum-senyum sama gue. Sok baik. Darah Yesus. Haruskah saya ketemu setiap orang, saya tanyain, Pak, Bapak mau saya senyum atau saya biasa? Gila lama-lama saudara-saudara. Gila. Betul nggak? Ada orang yang kita senyum dia bangga, dia senyum juga. Ada orang yang kita senyum dia gini, pendeta cengengesan. Oh, darah Yesus, kaki mau di atas, kepala di bawah, saudara. Makanya saya bilang, kalau saudara mau cari perkenanan manusia, saudara akan apa? Capek. Tuhan tidak suruh kita cari perkenanan manusia. Kalau kita buat apapun hanya untuk mencari simpati, penghargaan, pujian manusia, ujung-ujungnya kita kecewa. Tapi kalau kita melakukan segalanya untuk Tuhan, ujung-ujungnya kita kagum melihat karyanya yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang ketiga, apa itu melakukan kegiatan rohani dengan motivasi dunia? Yaitu untuk memanipulasi pandangan orang sehingga terlihat baik dan rohani. Karena di zaman post-truth ini, orang bermain dengan yang selalu saya sebut apa saudara? Framing. Di zaman post-truth orang bermain dengan apa? Framing. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru. Dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yudas. Yudas ini seorang yang suka mainkan framing. Dan saya ada pada kesimpulan, orang kalau hatinya busuk biasanya suka main framing. Orang kalau hatinya apa saudara? Orang kalau hatinya busuk suka main framing. Yesus pernah melakukan yang jahat nggak? Yesus pernah melakukan sesuatu yang jahat nggak? Yesus pernah melakukan sesuatu yang jahat nggak? Yesus lagi duduk. Tiba-tiba ada seorang yang merasa berdosa. Tapi dia begitu kagum, dia diterima oleh Kristus. Maria Magdalena
Dia pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Pertanyaan saya, halo, dari mana dia dapat minyak narwastu murni yang mahal harganya setengah kati? Itu adalah uang muka pernikahan. Karena di zaman itu, tanda jadi seorang mau menikah diberikan setengah kati. Setengah kati selanjutnya di hari pernikahan. Rupanya wanita ini dikhianati. Tapi ada alasannya kenapa dia dikhianati. Karena ternyata laki-lakinya tahu bahwa wanita ini bukan wanita yang baik. Sehingga Maria Magdalena merasa ditolak. Dia merasa hidupnya tidak berharga, tetapi Kristus menerima dia apa adanya. Dan sekarang dia pecahkan karena dia tahu she doesn't need anything more than Jesus. So dia pecahkan, dia cuci kaki Yesus, air matanya mengalir. Tiba-tiba Yudas mainkan sebuah framing yang sangat keji. Kenapa setengah kati minyak narwastu murni itu tidak dijual dan diberikan kepada orang miskin? Framing yang dibangun oleh Yudas apa? Satu, he's a good man. Dan yang kedua, he care for the poor. Dan yang ketiga, tanpa disadari dia sedang menyerang Yesus, menyerang wanita itu, menyerang orang banyak. Kamu memboros-boroskan sesuatu yang berharga. Saudaraku, kalau kejadian itu berlangsung 2024, Yesus habis di Instagram, saudara. Habis Yesus di Instagram. Siapa yang dipuji, saudara? Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Karena dia berhasil membangun framing. Apalagi kemudian Yesus bilang, orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi apa yang dikerjakannya akan terus diingat kapanpun Injil diberitakan. Kalau Yesus berani ngomong itu di Instagram, hari-hari ini habis terus. Habis. Oh, Yesus ini termasuk teologi kemakmuran. Belajarlah dari Yudas. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang baik bisa hancur. Orang hancur bisa baik. Tapi ini yang saya mau bilang. Kalau kita tidak mainkan manipulasi, kita jalankan jalan kebenaran, selalu ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan ya mereka. Saya mengerti. Ada saudara yang hari ini datang ke gereja dengan hati yang terluka, karena begitu banyak framing yang sedang dijatuhkan dalam hidup saudara. Saya mengerti ada saudara-saudara yang datang ke gereja dengan hati yang berontak dan kecewa. I've done my best. I know that I'm not perfect yet. Saya sudah coba yang terbaik. Saya tahu saya gak sempurna. Tapi jangan nyerang saya terus dong. Jangan framing saya yang jelek-jelek terus dong. I know. But one thing, let me tell you, God sees your heart. Tuhan lihat hatimu. Selama hatimu bersih pada Tuhan, ada masanya kau lewati jalan yang berat. Tapi ada masanya tangan Tuhan yang bela sudah dengan caranya yang ajaib. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan, sudah bilang yang bela saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang yang bela saya adalah Tuhan. Yang jatuhin saya nggak tahu siapa, tapi yang bela saya, kalau hati saya bersih, adalah Tuhan. Amin. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Semuanya ini mencari keuntungan finansial, mencari simpati manusia, memainkan manipulasi untuk menunjukkan kebaikan. Semuanya ini dikerjakan dengan apa?
Pencitraan. Sambil melakukan framing yang penuh kepalsuan. Kalau Yudas saja. Yudas siapa saudara? Yudas siapa? Yudas siapa saudara? Itu aja bingung. Pengkhianat. Yudas siapa saudara? Pengkhianat. Tanya sama sebelah saudara. Lu bukan pengkhianat kan? Kalau Yudas pengkhianat saja, dengan pencitraan dan framing, bisa kelihatannya baik. Saudara ingat gak waktu Yesus kasih talenta? Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan berapa saudara? 1. Waktu Tuhan ini kembali, yang 5 dipanggil oleh tuannya, gak banyak ngomong, langsung dia bilang, inilah uang Tuhan, talenta Tuhan, dan sudah berlaba bagi aku 5 talenta. Yang 2 gak pakai banyak ngomong. Inilah talenta Tuhan yang 2, dan bagiku sudah berlaba 2 talenta. Tapi yang 1 apa saudara? Langsung mainkan pencitraan, langsung mainkan framing. Aku tahu kau adalah Tuhan yang kejam, yang menuai di tempat di mana kau tidak menabur. Dia mainkan pencitraan yang luar biasa. Karena itu aku simpan. Dia sedang mau bangun framing bahwa the problem is not me, the problem is you. Jadi yang dimainkan hari-hari ini apa saudara? Pencitraan dan framing. As your pastor, sebagai gembala saudara, saya cuma mau ingatkan buat saudara pemimpin perusahaan atau kepala bagian atau siapapun saudara, hati-hati dengan pencitraan dan framing. Kita bisa salah mengambil keputusan, kita bisa salah melangkah kalau kita tidak menyadari hal ini. Makanya yang saya pelajari di sini, semuanya itu dikerjakan dengan pencitraan sambil melakukan apa? Framing yang penuh kepalsuan. Saya selalu bilang di gereja ini, pastikan saudara apa adanya. Gak usah pencitraan, gak usah framing. Orang mau suka sama saudara puji Tuhan, orang gak mau suka sama saudara gak apa-apa. Yang penting hatimu benar di hadapan Tuhan. Amin. Lanjut. Di hadapan Bapa yang mainkan pencitraan dan framing seperti ini disebut 2 hal. Yang pertama, tidak akan beroleh upah Bapa. Artinya tidak akan dinilai oleh Bapa, karena dia hanya mencari nilai manusia. Klik. Yang kedua, di hadapan Bapa yang seperti ini dikategorikan sebagai orang munafik. Apa itu munafik? Segala kebusukan di dalam ditutupi oleh keindahan di luar. Yang Tuhan cari adalah tulus. Apa itu tulus? Alkitab bilang, berubahlah dalam pembaruan budimu. Artinya jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Waktu dalamnya beres, pancarannya indah. Sama-sama bilang sama saya, waktu dalamnya beres. Sama-sama bilang sama saya, waktu dalamnya beres, pancarannya pasti indah. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, kalau dalamnya beres, pancarannya pasti indah. Amin. Itulah ketulusan. Beresin dalamnya, maka yang terpancar akan penuh kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, kemudian saya pelajari anak Tuhan Yesus mencari perkenanan Tuhan. Siapa anak Tuhan Yesus di sini? Sama-sama bilang, saya mencari perkenanan Tuhan. Kita udah capek. Dan tidak sedikit yang akhirnya goyah. Hanya karena ingin benar di hadapan manusia. Yesus saja diteriakin, salibkan dia. Berarti fokus kita
Tetap apa yang berkenan kepada Tuhan. Klik. Saya senang Galatia 1 ayat 10 ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, sekiranya aku masih mencari penilaian manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Siapa yang percaya dia hamba Kristus? Hamba Kristus bukan hanya para pengkhotbah. Hamba Kristus bukan hanya para pendeta. Tapi orang yang sadar saya tidak bisa hidup tanpa Kristus, dia adalah hamba Kristus. Yang setuju sama saya katakan, saya hamba Kristus. Bisa lebih semangat, sama-sama bilang saya hamba Kristus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, kuatkan hati saudara, saya hamba Kristus. Aku masih punya Tuhan. Amin. Pokoknya ingat aja, engkau difitnah orang, engkau dimaki orang, engkau diserang orang, engkau menghadapi badai hidup, bilang aku hamba Kristus. Karena aku hamba Kristus, Kristus yang menyelamatkan aku dengan caranya yang luar biasa. Katakan amin. Selanjutnya, adapun yang menyenangkan Tuhan, adapun yang membuat Tuhan berkenan, saya catat di sini minimal ada 4 hal penting. Yang pertama, jika kita lakukan segalanya dengan dasar kasih, engkau tidak perlu menjadi yang terhebat, engkau tidak perlu menjadi yang terbaik, engkau tidak perlu menjadi orang yang terluar biasa. Yang penting apapun yang kau buat, dasarnya kasih. Sama-sama bilang sama saya, hasil urusan Tuhan, motivasi urusan kita. Setuju? Saya ngerti ada banyak pendeta bilang, kalau engkau lakukan segala-galanya dasarnya kasih, hasilnya pasti mengagumkan. Hari ini saya mau bilang sebaliknya. Engkau melakukan dengan dasar kasih, tetap hasilnya seperti biasa. Ada kalanya engkau melakukan dengan dasar kasih, dan orang betul-betul nangis karena semua yang kau kerjakan. Tapi ada kalanya engkau melakukan dengan dasar kasih, engkau dimaki-maki orang. Bisa begitu? Bisa begitu? Bisa begitu? Dengan itu engkau lebih tenang. Jaga hati saudara. Contoh, ada orang minjem duit 3 juta sama saudara. Ada orang minjem apa saudara? Duit 3 juta. Lalu dia bilang, pinjam duit dong. Saudara ada, tapi saudara ada kebutuhan lain. Tapi saudara hitung-hitung yang saudara rela, itu cuma 500 ribu. Saudara bilang sama teman saudara, bro, sis, 3 juta gue gak bisa. Gue nih ada 500 ribu. Tapi begini, kita kan teman. Daripada sekarang teman, lalu besok-besok berkelahi kita, gue gak pinjemin, gue kasih sama lu. Kalau lu merasa satu saat lu mau kembaliin, please do so. Tapi kalau lu gak kembaliin, kita tetap teman. Lu gak usah mikir, gue rela banget. Karena buat gue ini gue ngasih. Ada orang-orang yang sifatnya thankful. Orang Belanda bilang ada orang-orang yang sifatnya dankbaar. Jadi dia tahu bersyukur. Dia bisa nangis loh. Gila lu, baik banget lu sama gue lu. Orang tuh kalau lagi susah, ditolong walaupun 500 ribu, itu berarti banget loh. Thank you ya, lu selalu bersama gue. Itu namanya orang itu thankful. Nothing to do with you. Bukan tergantung saudara, tergantung yang menerima. Karena dasarnya orangnya thankful, dasarnya orangnya dankbaar. Persoalannya belum selesai karena dia butuh 3 juta. Tapi ketika dia udah dapat sedikit aja, dia tahu Tuhan yang memulai, pasti Tuhan yang menyelesaikan. Tapi ada orang on dankbaar, ada orang unthankful. Sudah ngasihnya dari hati loh, 500 ribu. Dia cuma gini, thank you ya. Itu di luar dia ngomong, gila tuh orangnya. Dia baru beliin sepatu anaknya tuh 5 juta loh. Gue cuma minta 3 juta aja.
Dia cuma ambil uang kecil, gue juga gak tahu berapa, gue udah gak perhatiin deh tuh. Walaupun hatimu mengasihi, gak semua orang bisa menghargai saudara. But you still happy because you know God receive you with all of his heart. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang berkenan kepada Tuhan adalah apapun yang kita lakukan dasarnya kasih. Orang kalau dasarnya kasih gak bakal sakit hati. Orang kalau mau mencari penghargaan manusia, kalau dihargai dia senang. Kalau tidak dihargai dia sakit hati. Tapi kalau dasarnya kasih, yang penting I do it with out of love. Dia mau terima, dia nggak mau terima, dia mau puji saya, dia mau maki saya beres di hadapan Tuhan. Setuju? Saya tidak mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan stres. Saya mau hati saudara plong gitu, lega. Karena itu apapun yang kau kerjakan, kau lakukan dengan kasih. Yang kedua, apa yang menyenangkan Tuhan? Apa yang membuat nama Tuhan dipermuliakan? Apa yang membuat Tuhan berkenan? Yang kedua, segala yang kita kerjakan harus berlandaskan iman. Kita tahu ini yang Tuhan mau. Kenapa saya mengerjakannya? Karena Tuhan mau. Makanya ketika Yesus diteriakin orang, salibkan dia, salibkan dia, dia gak bikin klarifikasi. Salah gua apa? Tega lu. Enggak. Dia santai aja. Bahkan dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di Taman Getsemani pergumulan itu sudah ada. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak. I know that what I do is what my Father asked me to do it. Itulah iman. Iman kita bersaksi, saya melakukan apapun karena saya tahu ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin. Yang ketiga, apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Apa sih yang menyenangkan Tuhan? Yaitu taat pada segala perintahnya. Sekali lagi, Tuhan tidak mentargetkan kita harus menjadi yang terbaik, terhebat, terdahsyat, terluar biasa. Kalau itu terjadi, thank God. It's the bonus. Amin. Tapi yang Tuhan mau kita taat. Daud taat. Daud diangkat menjadi raja. Yusuf taat. Yusuf jadi raja enggak? Enggak. Jadi apa saudara? Kenapa dia enggak jadi raja? Ketaatannya kurang? No. Memang Tuhan arahkan dia untuk menjadi perdana menteri. Stefanus taat enggak? Stefanus taat enggak? Jadi raja? Jadi perdana menteri? Stefanus taat, tapi akibatnya dirajam batu sampai. Saya nggak mau yang itulah pendeta. I know. Tapi yang saya mau bilang, perkenanan Tuhan buat kita bukan yang terbaik, terhebat, terdahsyat, terluar biasa. Yang penting kita taat aja. Karena selalu saya bilang, hasil itu urusan Tuhan, motivasi urusan kita. Selama kita taat pada firman, selama kita taat pada tuntunan Roh Kudus, apa yang tidak pernah kupikirkan itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat, adapun yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan berkenan, kalau kita selalu memiliki kerinduan menjadi berkat. Kita harus jadi orang-orang yang bahasa saya bilang selesai dengan diri kita. Bukan orang yang masih mengejar sesuatu, tapi orang yang selalu thankful to God. Tuhan terima kasih, you did everything in my life. Tuhan engkau buat segala-galanya buat aku. Karena di atas kayu salib Yesus sudah bilang tetelestai. Yesus sudah bilang it is finished. Saya coba pelajari di kamus bahasa Yunani,
tetelestai itu artinya apa sih? Lalu saya pelajari. Tetelestai itu yang pertama, berlaku dalam dunia dagang. Ketika semuanya sudah lunas, mereka salaman, tetelestai, sudah beres. Nggak ada lagi yang bisa dituntut, nggak ada lagi yang bisa diminta, nggak ada lagi yang bisa diharapkan, semua sudah beres. Yang kedua, ketika hakim menjatuhkan putusan, lalu orang itu dipastikan dihukum. Setelah dia keluar dari tahanan, dia sudah menjalani semua halnya, maka dia bilang tetelestai, semuanya sudah beres. Dan yang ketiga, yang pertama apa tadi saudara? Orang bisnis. Yang kedua apa saudara? Hakim. Dan yang ketiga, istilah itu dipakai di dunia peperangan. Ketika musuh sudah dikalahkan, ketika musuh sudah dihabisi sama sekali, musuh tak tunduk dan surrender, maka istilah yang dipakai tetelestai. Dalam ketiga hal itu menjelaskan kepada kita dosa kita sudah beres. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, tetelestai. Amin. Semua harga hutang dosa kita sudah dibereskan oleh Yesus, tetelestai. Segala peperangan dengan setan sudah dihancurkan oleh Yesus. Dia sudah menyelesaikannya buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang ada dalam pikiran kita bukan lagi apa lagi yang bisa saya terima. Semua urusan saya sudah dibereskan oleh Yesus. Yang setuju sama saya katakan, semua urusan saya sudah dibereskan oleh Yesus. Siapa yang percaya semua urusannya sudah dibereskan Yesus? Colek sebelah sudah bilang jangan khawatir lagi. Pak, kalau istrimu panik bilang sama dia, sayang semua urusan kita sudah dibereskan Yesus. Bu, kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, suamimu panik bilang sama dia, semua urusan kita udah diberesi oleh Yesus. Adik-adik muda, engkau bingungkah dengan masa mudamu, dengan studimu, dengan pekerjaanmu, dengan rencana-rencana bisnismu, dengan visi-visi masa mudamu? Ingat, semua urusan saya sudah dibereskan oleh Yesus. Yang penting saya mengerjakan pekerjaan yang dikehendakinya, maka anugerahnya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Sebagai penutup saya simpulkan begini. People are going to love you or hate you. Whatever you do, people are going to hate you and love you. Saudara buat apa saja, selalu ada orang-orang yang sayang sama saudara, tapi selalu juga ada orang-orang yang gak suka sama saudara. Akan ada orang yang puji saudara, tapi ada orang-orang juga yang akan mengkritik saudara. Saya catat gini, don't waste time trying to control that. Saudara gak usah atur supaya semua orang suka sama saudara. Gak usah framing pencitraan seperti itu. Dalam hidup saya punya prinsip. Segala kritik yang membangun, segala nasihat yang baik, itu akan mendewasakan kita. Sama-sama bilang sama saya, kritik yang membangun, nasihat yang baik, itu mendewasakan kita. Tapi serangan-serangan dari orang-orang iri, omongan-omongan dari orang-orang yang gak jelas, gak perlu gue pikirkan. Saya juga gak setuju sama orang yang bilang, oh pokoknya gue gak peduli sama omongan orang, masa bodoh. No. Nasihat yang baik, kritik yang membangun harus kita simpan. Tapi serangan-serangan dari orang iri, serangan-serangan dari orang kepo, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia lewat otak. Kalau dia lewat, kalau dia turun ke bawah, masuk hati, sakit hati saudara. Atau naik ke atas, stres, goyang kanan sedikit, singit. Ya. Jadi kalau dia masuk kuping kanan, keluarin lagi dari kuping kanan. Bilang kuping gua sudah diberkati oleh Tuhan. Nggak siap untuk menerima yang bukan dari Tuhan. Makanya saya pakai istilah don't waste your time trying to control that.
Spend your days pleasing God. Intinya, pokoknya kita berpikir apa yang berkenan kepada Tuhan, not people. I want to hear God say, well done my good and faithful servant. Ujung-ujungnya, sudah mau difitnah, sudah mau di framing apapun, tapi ketika engkau berjumpa dengan dia, dia tersenyum kepadamu dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Kita nggak peduli apapun, karena kita tahu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Mereka tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan bangga, aku punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalahmu, you serve a great, big, wonderful God. Oh, Tuhan yang besar yang membimbingku, Tuhan yang besar yang bela aku, Tuhan yang besar yang selamatkan aku. Ku bersepakat percaya kuasanya. Amin. Kemenangan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara buat kita, bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia framing yang menakutkan. Dunia di mana kita hidup, dunia pencitraan yang sangat menjijikkan. Orang sedang memainkan pencitraan dan framing hanya untuk agenda-agenda kejahatan dan kekejian. Manusia menjadi orang-orang munafik yang mencitrakan dirinya sebagai orang-orang yang luar biasa. Tetapi anak-anak Tuhan, dia cari perkenanan Tuhan saja. Kalau kita hanya cari simpati dan penghargaan manusia, engkau akan capek. Dan akhirnya engkau kehilangan ketulusan, engkau menjadi orang-orang yang munafik. Saya ngerti, ada saudara hari-hari ini yang datang ke gereja capek, merasa disakiti, merasa dicurangi, merasa diperlakukan tidak adil. Framing jahat sedang dimainkan dalam hidupmu. Dan akhirnya serangan-serangan yang menyakitkan terjadi. Saya hanya cuma mau ingatkan, Yesus saja di framing jahat. Karena orang yang hatinya busuk akan selalu memainkan framing yang menakutkan. Boleh gak jadi Kristen yang gak usah pencitraan? Boleh gak jadi Kristen yang apa adanya? God sees your heart. Kita ini mau cari penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Dasari semuanya pada kasih. Orang mau nanggapin apapun, maju terus. God sees your heart. God will fight your battle. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Sorry untuk bilang ini. Don't waste your time to control people's mind. Jangan buang waktu hanya untuk disukai orang. Whatever you do, ada orang-orang yang sangat diberkati, tapi ada orang-orang yang sangat marah sama saudara. Yang penting you did it with all of your heart. Yang penting you did it with faith. Yang penting you did it with obedience with God. Yang penting you did it to be blessing for others. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, God, this is my heart. Cleanse my heart. Kalau Tuhan jumpai ada hal-hal yang gak beres, bersihkan hatiku, sehingga di hadapan Tuhan aku benar. Setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal.
Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami berseru. Tuhan lihat yang hatinya terluka. Tuhan lihat yang hatinya penuh dengan kekecewaan. Tuhan lihat yang sudah capek karena begitu banyak framing yang ditempatkan dalam hidup mereka. Kadangkala kami seperti orang dunia yang mau coba hidup dengan pencitraan. Tapi hari ini kami ngerti, kami bukan dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang, tapi kami dipanggil to be pleasing unto you, my Father. Satu persatu Tuhan jamah. Saudaraku, gak usah pencitraan. Kau gak bisa nyenengin hati semua orang. It's okay. Yang penting God knows your heart. Kita tidak dipanggil untuk menjadi yang terbaik, terdahsyat, terluar biasa, tapi Tuhan panggil kita untuk selalu taat dan setia. Thank you, Father. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termenterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Tidak lupa juga hamba berdoa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tangan kau bergantung, percaya berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Dan darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhanmu. Segala virus, bakteri, kuman keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, segala peradangan sembuh dalam nama Yesus. Segala serangan setan, kutuk penyakit hancur oleh kuasa darah Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Saudaraku terima dengan iman. Saudara yang di rumah, saudara di gereja terima dengan iman kuasa kesembuhan. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Bapak-Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu ya Kristus. Tuntun mereka selalu di jalan Kristus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera keselamatan. Terima kasih Bapak-Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Tuhan jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kalau Tuhan jumpai masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Karena kami percaya betul Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah, kebenaran, kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Dan akhirnya setiap kami yang mendengar firman, biarlah Tuhan arahkan setiap kami, sehingga kami tidak mencari perkenanan manusia, sehingga kami bukan hamba Kristus, tapi kami mencari perkenanan Allah. Karena sungguh anugerah-Mu luar biasa, sehingga kami dengan semangat dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.